Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Rumah Makan Gaib Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Suara kunci pintu besi berputar dari luar. Farhan langsung menghampiri pintu, tapi tak ada pegangan dari sisi mereka. Suara berat Dimas terdengar dari balik pintu, seperti orang yang berdiri tepat di belakangnya. Kalian sudah masuk ke dapur inti kami, artinya kalian tidak akan keluar lagi. Kalian adalah tamu terakhir malam ini, sekaligus menu besok pagi. Di atas mereka, lampu putih mulai berkelip, dan dari sudut ruangan terdengar suara rantai bergoyang, diikuti bau busuk yang sangat menyengat, bau daging yang membusuk bercampur darah hangat. Lalu, dari kegelapan di langit-langit, sesuatu mulai bergerak turun, perlahan. Awalnya hanya bayangan besar yang merayap di dinding, lalu sosok itu muncul perlahan. Sebuah tubuh tinggi kekar, kulitnya pucat membiru, dengan otot yang menonjol namun penuh bekas jahitan kasar, seperti potongan tubuh dari banyak orang yang dijahit jadi satu. Kepalanya botak, matanya kosong tanpa bola mata, hanya lubang hitam yang basah, dan mulutnya terlalu besar, berisi gigi-gigi panjang yang tumbuh acak. Di tangan kanannya tergenggam sebuah kapak besar yang berkarat, di tangan kirinya rantai besi yang ujungnya terdapat pengait tajam. Rantai itu menyeret di lantai, menimbulkan suara gesekan logam yang membuat bulu kuduk meremang. Desi menahan napas, berusaha tidak menjerit. Astaga, itu apa? Makhluk itu menunduk sedikit, mengendus udara seperti anjing pencari mangsa. Begitu hidungnya yang cacat itu mengarah ke mereka, ia mengeluarkan suara napas yang berat, lalu menggeram rendah. Farhan langsung memberi isyarat dengan tangan agar mereka mundur ke sisi lain ruangan. Kita cari jalan keluar. Pasti ada. Sandy menoleh cepat dan melihat di sudut ruangan ada pintu kayu kecil yang setengah tertutup kain terpal kotor. Ia menunjuk. Itu. Lewat situ. Mereka bergerak cepat, namun langkah kaki makhluk itu menggetarkan lantai. Suara rantai yang dilempar ke arah mereka terdengar nyaring. Pengaitnya menancap di meja operasi, hanya beberapa sentimeter dari Farhan. Makhluk itu menarik rantai itu dengan kekuatan besar, membuat meja operasi meluncur ke arah mereka. Arif langsung menahan meja itu dengan bahunya, memberi waktu untuk yang lain menuju pintu kecil itu. Cepat! Aku nyusul, teriak Arif. Farhan, Desi, dan Sandy mendorong pintu kayu kecil itu, ternyata di baliknya ada lorong sempit dengan dinding bata basah. Mereka merangkak masuk, suara kapak beradu dengan logam terdengar di belakang. Makhluk itu mencoba merobohkan meja penghalang. Arif melompat masuk lorong terakhir, menarik pintu kayu hingga menutup rapat. Gelap menyelimuti mereka lagi, hanya suara napas dan detak jantung yang terasa begitu keras di telinga. Lorong itu menurun curam, dan setelah beberapa meter, mereka sampai di sebuah ruang yang aneh. Dindingnya dipenuhi rak-rak kayu berisi toples kaca besar. Di dalam toples-toples itu, ada bagian tubuh manusia yang diawetkan. Mata, lidah, tangan kecil, bahkan kepala yang tampak masih utuh, menatap kosong dari balik kaca. Sandy terhuyung mundur, menabrak rak di belakangnya hingga salah satu toples jatuh dan pecah, mengeluarkan cairan bening bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Dari atas, suara rantai itu kembali terdengar, semakin dekat. Farhan, Desi, Sandy, dan Arif terperangah menyaksikan rak-rak yang dipenuhi toples kaca berisi bagian tubuh manusia yang diawetkan. Bau busuk memenuhi udara, dan hati mereka berdegup semakin cepat. Ini sudah keterlaluan, bisik Desi, suaranya gemetar. Sandy mencoba menenangkan diri, kita harus cari jalan keluar, jangan panik. Namun, saat mereka bergerak, lorong sempit itu berubah. Dinding yang tadi lurus, kini tampak berbelok tanpa alasan. Pintu yang mereka cari seperti hilang dalam kegelapan. Arif mencoba mengetuk dinding, ini bukan ruang biasa. Tempat ini, seperti labirin hidup. Langkah mereka tercepat dalam lorong gelap itu, jantung berdegup keras seperti ingin pecah. Farhan memimpin, matanya fokus menatap ujung lorong yang redup, berharap menemukan celah keluar. Tiba-tiba, dari bayang-bayang muncul sosok besar, makhluk penjagal dengan kapak berkarat dan rantai panjang melingkar di tangan. Suara rantai bergesekan dengan lantai menggema, mengancam. Desi berteriak, lari. Sandy dan Arif langsung mundur, mencari tempat bersembunyi. Farhan berusaha menghalangi dengan mengambil sebatang kayu patah yang tergeletak. Makhluk itu melesat maju, menebaskan kapaknya. Farhan menangkis dengan kayu,
tapi suara dentuman besi dan kayu pecah terdengar. Arif dari belakang melemparkan batu besar ke arah makhluk itu, mengenai kepala. Makhluk itu terhuyung sejenak, memberikan mereka waktu untuk melarikan diri ke lorong yang lebih sempit. Namun, lorong itu berujung pada sebuah ruang kecil yang penuh dengan alat-alat dapur tua dan bau busuk yang menusuk. Mereka terperangkap. Suara langkah makhluk semakin dekat, rantai berderit. Desi berbisik, kita harus cari jalan lain, atau kita akan mati di sini. Farhan mengangguk, menatap sekeliling mencari celah yang bisa dilewati. Bayangan makhluk penjagal semakin dekat, suara rantainya bergema keras di ruangan sempit itu. Detak jantung mereka berdentam seirama dengan langkah kaki raksasa yang mendekat. Farhan menatap sekeliling dengan panik. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah pintu kecil yang hampir tersembunyi di balik tumpukan alat dapur usang. Ke sana, serunya sambil menunjuk pintu itu. Mereka berlari secepat mungkin, menghindari reruntuhan alat dapur yang berserakan. Makhluk itu mengayunkan kapaknya ke arah mereka, namun mereka berhasil menghindar dengan sigap. Sesampainya di pintu kecil itu, Arif mencoba membukanya dengan sekuat tenaga. Pintu itu berderi terbuka, memperlihatkan lorong sempit yang membujur ke kegelapan. Tanpa menunggu lama, mereka masuk dan menutup pintu di belakang mereka. Suara makhluk penjagal terhenti seketika, seolah tidak bisa mengejar mereka ke lorong itu. Di lorong itu, mereka menemukan udara yang lebih dingin dan aroma yang jauh lebih segar daripada bau darah dan daging busuk yang menyengat di ruangan sebelumnya. Sepertinya ini jalan keluar, kata Desi dengan suara bergetar tapi penuh harap. Namun, langkah mereka terhenti saat mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan cermin-cermin besar yang retak-retak di segala penjuru. Di dalam cermin, bayangan mereka tampak terdistorsi dan bergerak sendiri, seolah hidup. Sandy menarik napas panjang, ini tidak terasa seperti jalan keluar. Farhan mengangguk, kita harus tetap waspada. Kita mungkin baru saja masuk perangkap lain. Langkah mereka masuk ke ruangan cermin dengan hati-hati. Dinding dipenuhi kaca retak yang memantulkan bayangan mereka dalam potongan-potongan terpecah, menciptakan ilusi yang membingungkan dan menyesatkan. Tiba-tiba, bayangan mereka di cermin mulai bergerak sendiri, tersenyum, melambaikan tangan, bahkan berusaha menjauh dari mereka, seolah ada kehidupan lain yang tersembunyi di balik kaca itu. Desi meraih tangan Farhan, ini gila, aku merasa seperti diawasi. Sandy menatap cermin di depannya. Bayangannya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang mengenakan pakaian lusuh, dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Sandy mundur ketakutan. Dari balik bayangan cermin, suara berbisik mulai terdengar, suara-suara samar dari orang-orang yang pernah terperangkap di sini. Jangan percaya bayanganmu, mereka ingin menjebakmu. Arif mencoba menenangkan, kita harus fokus ke pintu keluar, jangan tergoda oleh apa yang kita lihat. Mereka berjalan perlahan, mencoba menembus lorong cermin itu, tapi setiap langkah membuat bayangan-bayangan semakin liar dan menakutkan. Tiba-tiba, cermin di depan mereka pecah berkeping-keping dengan suara gemuruh, dan dari pecahan itu keluar tangan-tangan pucat yang mencoba menangkap mereka. Farhan menjerit, lari. Mereka berlari menembus ruangan itu, pecahan kaca berserakan di lantai, suara tangisan dan tawa menyeramkan mengikuti langkah mereka. Langkah mereka makin cepat, pecahan kaca berserakan tajam di lantai menggores kulit kaki mereka. Tangan-tangan pucat dari pecahan cermin mencoba mencengkeram, tapi mereka berhasil melompati jebakan itu. Desi terdorong ke depan, hampir terpeleset, tapi Farhan segera menangkapnya. Jangan berhenti, teriak Farhan, suaranya penuh ketegangan. Sandy berteriak panik saat bayangan-bayangan di cermin mengejar dari segala arah. Cepat! Aku nggak mau mati di sini. Mereka tiba di sebuah pintu besar yang terbuat dari kayu tua, hampir terkunci. Dengan tenaga terakhir, Arif mendobrak pintu itu. Mereka jatuh terhempas ke sebuah ruang terbuka yang berbeda, udara segar menusuk kulit mereka. Mata mereka menangkap langit malam yang cerah, dengan bintang berkelip jauh di atas. Mereka benar-benar berhasil keluar dari jebakan rumah makan itu. Namun, bayangan Dimas Rido dan Dila Rizky muncul di ambang pintu rumah makan, wajah mereka berubah menyeramkan. Kalian tidak akan pernah bebas, suara Dimas bergema dalam kegelapan. Farhan menatap ke langit, berusaha menenangkan diri. Ini belum selesai. Perlahan, kabut tipis menyelimuti halaman rumah makan itu. Farhan, Desi, Sandy, dan Arif saling berpandangan, tubuh mereka masih gemetar karena ketegangan. Namun di dalam hati, tekad untuk bebas semakin kuat membara. Mereka tahu, meski berhasil keluar, bayang-bayang kegelapan masih membuntuti,
dan pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Kalau kita mau hidup, kita harus temukan cara menghancurkan tempat ini, ujar Farhan, suaranya tegas. Sandy mengangguk, tapi di mana kita mulai? Ini bukan rumah makan biasa. Desi menatap rumah makan yang kini tampak seperti bangunan tua berlumut, seolah menyembunyikan rahasia kelam bertahun-tahun. Kita harus cari catatan atau sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa tempat ini ada. Arif menarik napas panjang, aku punya ide. Waktu di ruang bawah tanah, aku lihat beberapa buku tua tersembunyi di balik tumpukan alat dapur. Mungkin di sana kita bisa dapat petunjuk. Mereka berempat melangkah kembali menuju rumah makan, siap menghadapi segala kengerian yang menanti. Farhan, Desi, Sandy, dan Arif melangkah masuk kembali ke rumah makan yang kini terasa lebih sunyi, namun atmosfernya jauh lebih mencekam. Lampu-lampu redup menggantung di langit-langit, bayangan-bayangan panjang menari-nari di dinding yang mulai terlihat lapuk. Di sudut dapur, mereka menemukan tumpukan alat-alat usang yang tadi Arif maksudkan. Di baliknya, tersembunyi sebuah pintu kecil yang tidak terlihat sebelumnya. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruang bawah tanah yang lebih dalam. Di dalam ruangan gelap itu, berderet rak-rak kayu berisi buku-buku tua berdebu. Farhan membuka salah satu buku dan mulai membaca. Tulisan-tulisan kuno itu mengisahkan sebuah legenda kota kecil ini yang terkait dengan sebuah keluarga pembuat makanan yang menggunakan ilmu hitam untuk menarik pelanggan dan mempertahankan umur panjang. Desi membaca bagian lain dan menemukan catatan mengenai ritual menu terakhir yang melibatkan pengorbanan jiwa-jiwa yang terperangkap di rumah makan itu untuk menjaga keberlangsungan tempat tersebut. Sandy berbisik, jadi selama ini rumah makan ini bukan cuma tempat makan biasa, tapi juga perangkap jiwa. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari tangga. Mereka bergegas menutup pintu dan bersembunyi di balik rak. Dimas Ridho dan Dila Rizky turun ke ruang bawah tanah, membicarakan rencana berikutnya untuk menangkap mereka. Farhan menggenggam tangan Desi, kita harus keluar dari sini, sebelum mereka menemukan kita. Dengan napas tertahan, Farhan, Desi, Sandy, dan Arif merayap di balik rak-rak penuh debu, mencoba menghindari tatapan tajam Dimas Ridho dan Dila Rizky yang perlahan turun ke ruang bawah tanah. Suara langkah mereka bergaung di ruangan sunyi itu, menambah ketegangan yang semakin mencekam. Dimas berbicara dengan suara rendah namun tegas, mereka tidak akan kemana-mana. Ritual akan selesai malam ini. Dila mengangguk, tatapannya seperti menyapu seluruh ruangan, berusaha menemukan celah sekecil apapun. Farhan berbisik, kita harus cari jalan keluar sekarang. Jangan sampai mereka tahu kita di sini. Sandy menunjuk sebuah pintu besi kecil yang sedikit terbuka di sudut ruangan. Ke sana. Mereka bergerak pelan, hati-hati agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Namun langkah mereka sedikit terlalu keras, dan sebatang kayu tua yang tergeletak patah dengan suara nyaring. Dimas dan Dila langsung berbalik, tatapan mereka menusuk ke arah mereka. Di sana, bentak Dimas. Mereka langsung berlari, melewati lorong sempit, suara pengejaran menggemakan setiap langkah mereka. Desi tersandung, tapi segera diangkat oleh Farhan. Kuat, kita hampir sampai. Namun pintu keluar yang mereka cari tampak semakin jauh, dan rumah makan itu seperti berubah bentuk lagi, menyesatkan mereka. Gelap pekat menyelimuti lorong sempit saat Farhan dan teman-temannya berlari sekuat tenaga, napas memburu, jantung berdetak keras di dada. Rumah makan gaib itu seolah hidup, memutar dan mengubah setiap sudutnya, memerangkap mereka dalam labirin tanpa akhir. Dimas Ridho dan Dila Rizky mengintai dari bayang-bayang, melangkah perlahan namun pasti, suara kaki mereka bergema seperti palu yang menghantam lantai kayu. Mereka tidak memberikan ruang bagi pelarian. Farhan merasakan tekanan panas dari kejaran yang tak terelakkan. Namun di dalam hatinya, ada bara tekad yang tak bisa padam. Tembus pintu itu, teriak Farhan sambil menunjuk ke sebuah cahaya samar yang menembus celah dinding. Dengan usaha terakhir, mereka berlari menuju cahaya itu, dan sebuah pintu kayu tua yang selama ini tersembunyi terbuka perlahan. Dimas dan Dila berteriak marah dan mengejar, namun saat Farhan dan kawan-kawan melangkah melewati ambang pintu, tiba-tiba ruangan di baliknya berubah menjadi hutan lebat yang sepi dan sunyi. Udara segar menyambut, menggantikan bau darah dan asap dapur yang mengerikan. Mereka terengah-engah, namun bebas. Ternyata, itu semua hanya ilusi, kata Desi dengan suara bergetar, tapi aku tak yakin ini sudah berakhir. Dimas dan Dila menghilang dalam bayangan gelap, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Farhan menatap langit malam, penuh bintang, dan berjanji, kita harus mengungkap dan menghancurkan rumah makan ini,
sekali dan untuk selamanya. Malam itu, di tengah hutan sunyi yang baru saja mereka temukan, Farhan, Desi, Sandy, dan Arif duduk mengelilingi api unggun kecil. Suara serangga malam dan desir angin menjadi satu-satunya pengiring hening yang terasa jauh dari kegelisahan mereka. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di rumah makan itu? Desi bertanya pelan, matanya masih penuh bayang-bayang ketakutan. Farhan menghela napas panjang. Menurut buku yang kita temukan, rumah makan itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Semua yang makan di sana, terutama menu spesial, terjebak dalam siklus abadi antara hidup dan mati. Sandy menggenggam tangan Desi, mencoba memberi semangat. Kita harus cari cara memutus siklus itu. Kalau tidak, rumah makan itu akan terus memakan korban. Arif mengangguk. Aku masih penasaran sama buku-buku di ruang bawah tanah. Mungkin ada ritual pembatalan yang bisa kita lakukan. Mereka pun sepakat untuk kembali ke rumah makan saat fajar, membawa peralatan dan bekal untuk menghadapi apapun yang menanti. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai. Malah, baru saja dimulai. Fajar menyingsing dengan semburat merah muda yang menyelimuti langit ketika Farhan, Desi, Sandy, dan Arif kembali menyusuri jalan setapak menuju rumah makan gaib itu. Udara pagi terasa dingin menusuk, seolah memperingatkan mereka akan bahaya yang masih mengintai. Mereka membawa tas berisi alat-alat yang mereka kumpulkan dari desa, termasuk lilin, garam, dan beberapa benda bertuah yang dipercaya dapat mengusir roh jahat. Di tangan Farhan, tergenggam buku tua yang berisi ritual pembatalan yang mereka temukan sebelumnya. Begitu mereka memasuki rumah makan, suasana berubah drastis. Bau rempah dan darah yang menyengat berganti dengan udara yang lebih dingin dan berat. Lampu bohlam kekuningan berpendar redup, menyoroti meja-meja kosong yang kini tampak seperti panggung pertarungan. Farhan membuka buku itu dan mulai membacakan mantra-mantra kuno dengan suara tegas, diikuti oleh Desi yang menyalakan lilin dan menyebarkan garam di sekeliling mereka sebagai perlindungan. Tiba-tiba, bayangan Dimas dan Dila muncul dari balik tirai, wajah mereka berubah menyeramkan, dan suara mereka bergema seperti dari dunia lain. Kalian pikir bisa bebas begitu saja? Bisik Dimas, ritual ini hanya akan memperkuat ikatan kita. Sandy mengangkat tongkat kayu yang mereka temukan, mencoba melawan bayangan itu, sementara Arif melemparkan garam ke udara. Percikan api lilin menari-nari liar mengikuti mantra yang dilafalkan. Ruang itu berguncang hebat, dan bayangan-bayangan gelap mulai mengerut dan berteriak, mencoba mencengkera mereka. Namun, kekuatan persahabatan dan tekad mereka menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Lambat laun, suara jeritan itu mereda, cahaya lilin semakin terang, dan rumah makan gaib itu mulai runtuh menjadi debu dan kegelapan. Farhan menarik napas lega, kita berhasil. Namun, di kejauhan, sebuah bayangan samar tersenyum licik, menandakan bahwa kegelapan mungkin belum sepenuhnya lenyap. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, suasana di desa perlahan kembali normal. Rumah makan gaib yang dulu menjadi sumber teror kini hanya tinggal puing-puing, tertutup oleh semak belukar dan hilang dari ingatan kebanyakan orang. Farhan, Desi, Sandy, dan Arif mencoba menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan damai. Namun, meskipun mereka berusaha melupakan, bayangan kegelapan itu masih sering menghantui mimpi mereka. Suatu malam, ketika Farhan sedang tidur, ia terbangun oleh suara bisikan halus yang memanggil namanya. Ia membuka mata dan melihat sebuah bayangan samar berdiri di sudut kamar, tersenyum tipis. Ini belum berakhir, bisik suara itu. Farhan menutup mata, mencoba menenangkan diri, namun ia tahu, kegelapan itu akan selalu ada, menunggu kesempatan untuk kembali. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Rumah Makan Gaib berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.